Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini, Selasa Legi, saya pada video sebelumnya keliru menyebutkan Selasa Pon, yang benar adalah Selasa Legi. Tanggal 4 Poso atau puasa tahun 1955 Jawa yang bertepatan dengan 5 April 2022. Saat ini saya berada di lahan blok 1 yang usia tanaman bawang merah saya sudah 29 ditambah 5 dan 34 hari setelah tanam, dan rasanya baru kemarin lusa lahan ini tergenang oleh air hujan yang sangat deras selama 2 kali, tapi selama 3 hari ini tidak turun hujan sehingga saya melakukan pengairan melalui sungai. Saya tahu ini akan mendatangkan benih gulma sehingga tidak bagus buat lahan kita, tetapi apa boleh buat, saya sedang malas mengusung pompa atau alkon, sehingga ya saya manfaatkan air sungai yang sedang mengalir dan tidak ada yang memakai. Seperti ini kondisinya, airnya sedikit, mungkin di atas ada yang memakai tapi tidak seluruhnya, sehingga sebagian dialirkan ke sini dan ini saya manfaatkan untuk mengairi. Karena di lahan ini kalau 2 hari saja atau paling lama 3 hari tidak hujan, kondisi lahan akan seperti ini, sedemikian kering. Jadi ini cepat surut airnya, maka saya lakukan pengairan. Rencananya besok akan saya lakukan pemupukan ketiga melalui kocor. Sebetulnya pada usia ini biasanya saya sudah melakukan pengocoran 3 kali, tapi ini baru akan 3 kali pengocoran karena sebelumnya terganggu oleh layu fusarium seperti ini di blok ini dan blok itu. Kemudian di sana ada lagi yang terkena layu fusarium, ada setidaknya 3 titik di sana dan ini 2 titik, tapi sekarang sudah terpantau terhenti bolernya. Masalah berikutnya adalah kondisi di petak sebelah selatan. Kita sedang menghadap ke selatan, ini adalah petak sebelah utara dan di sana adalah petak sebelah selatan. Itu kondisinya lebih buruk dibanding ini. Pucuk kuningnya agak banyak akibat tergenang air hujan. Untuk memulihkan, besok rencana saya lakukan pengocoran menggunakan KNO 3 putih dan NPK Pak Tani. Dosisnya akan saya tunjukkan dalam video berikutnya. Tapi kalau Anda ingin melihat juga bagaimana kebiasaan saya melakukan pengocoran, dapat dilihat pada video-video sebelumnya yang saya susun berdasarkan playlist budidaya bawang merah di blok 1, blok 2, dan blok 3. Untuk menghentikan layu fusarium atau mencegah penularan agar tidak melukas, saya melakukan penyemprotan tiap hari tanpa jeda menggunakan, kalau misalnya hari ini saya memakai fungisida sistemiknya Cabrio Top 2 sendok, kemudian fungisida kontaknya Diten atau Ditan berbahan aktif mancozeb, maka esok harinya saya lakukan penyepraian menggunakan kalsium dosis tinggi. Dosis tinggi itu
1 kilo per tangki 20 liter. Begitu seterusnya sampai hari ini masih tetap saya pertahankan pada posisi 1 kilo. Fungisida lain yang saya campurkan tapi hanya sedikit adalah tergantung cuaca. Kalau tidak hujan ya saya memakai antrakol, kalau setelah hujan saya memakai mankoseb. Nah ini kondisi bedengan yang termasuk buruk perkembangannya, karena Anda lihat sendiri ini paritnya dangkal dan bagian sini lebih rendah dibanding petak sebelah sana, sehingga air tergenang di sini lebih lama, sementara pembuangannya relatif sulit. Sebenarnya bisa, tapi membutuhkan tenaga ekstra untuk memperdalam selokan buang. Jadi parit pembuangannya ini ada, tetapi terjadi pendangkalan sehingga memerlukan sebenarnya gotong royong bersama. Tapi kalau saya melakukan sendiri juga capek. Di sebelah sana ini pembuangannya. Sebenarnya di bagian sana sungainya relatif dalam sehingga sebetulnya mudah untuk membuang, hanya selokan indah yang perlu diperdalam. Saya tidak sanggup kalau mengerjakan sendirian, maka ya sudah, ini resikonya. Di peta ini terlihat sedemikian buruk dibanding peta sebelahnya. Untuk memulihkan kondisi ini, selain besok saya lakukan pengocoran menggunakan KNO 3 putih dan NPK Pak Tani, juga sedikit ZK atau kalium dan sulfur produksi Pak Tani juga, saya juga melakukan penyepraian menggunakan boron sebanyak 2 sendok dan magnesium sulfat 2 sendok. Itu dilakukan pada saat penyepraian bersama kalsium 1 kilo. Kalsium yang saya maksud adalah kalsium karbonat atau CaCO3 yang sangat lembut, MES 800 begitu tulisannya, sehingga itu tidak sampai mengendap di dasar tangki. Seluruhnya larut dengan air dan bisa disemprotkan secara tuntas atau sampai habis. Tersisa hanya sedikit di bagian dasar tangki biasanya. Mengenai pengairan dari sungai, ini rencananya saya tinggal begitu saja, karena tadi kita lihat bersama airnya debit airnya tidak banyak. Maka kalau ini ditinggal, kemudian saya atur level penutupnya itu supaya ketika misalnya di situ sudah penuh, otomatis akan mengalir ke peta ini, dan kalau di sini kira-kira sudah menggenangi seluruh lahan, dia akan otomatis terbuang ke saluran pembuangan. Tapi ada baiknya juga mungkin nanti malam akan saya kontrol selepas sholat taraweh. Ini sudah sore hari dan saya sudah melakukan 2 kali pengairan tadi di lahan blok 2 sebagaimana sudah saya unggah videonya, dan ini ada di lahan blok 1. Sedangkan di lahan blok 3 baru saja panen tanggal 2 April kemarin, lusa. Maka masih saya biarkan karena tadi saya lihat juga genangan airnya belum surut. Jadi di sana ada satu peta yang sumber airnya sangat dangkal. Saya tunggu mungkin besok lusa saya lakukan penyemprotan herbisida sistemik Roundup, tidak memakai merek lain. Saya tetap memilih merek Roundup bikinan Monsanto untuk membasmi gulma. Kemudian
7 atau 10 hari kemudian akan saya mulai penaburan pupuk kandang. Apa yang kita ketemu nanti, rencana sih memakai kotoran ayam pedaging yang sudah campur kulit padi itu. Saya taburkan, kemudian disusul dengan penaburan dolomit, disusul rotari, berikutnya tanam. Demikian kawan-kawan, video yang bertele-tele ini mungkin membosankan bagi Anda, tapi yang menonton sampai akhir ini saya ucapkan matur sembah nuwun, salam.